warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana sayyida syuhur wa anzalal qur'an wa farada siyamahu wa dha'afa li shaimatil ujur wa fadala qiyamahu wa rattaba alaihil jazaa'al ma'sur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi a'immatil budur. Amma ba'du, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man paraha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tolong ingatkan saya hanya ngisi 10 menit. Ini jam di sini kurang seperempat, di sana kurang 9 menit. Baiklah, intinya kenapa hal ini perlu kita membekali diri di dalam ibadah. Pertama, mulai masuknya bulan suci Ramadan, tanpa adanya pembekalan yang harus kita tahu, jangan harap puasa kita akan sampai kepada Allah. Jangan harap ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi penjelasan Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang puasa cuma nahan lapar dan haus, berarti pahalanya awas. Karena di dalam pelaksanaan puasa ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Mungkin kalau kita batal puasa kita bisa qadha, tapi kalau kita batal pahala puasa, kemana kita harus cari ganti? Nih, makanya Al-Fakir secara global saja bahwa pembekalan di dalam ibadah itu tidak hanya sekedar puasa, sholat dan sebagainya, tapi perlu dibekali. Yang pertama, pembekalannya adalah dengan iman. Karena Allah mengajak puasa ini khusus orang yang beriman. Loh, kenapa bukannya orang Islam? Allah Maha tahu. Karena berapa banyak orang yang mengaku Islam tapi mereka belum melaksanakan ajaran Islam. Makanya Allah ajak dalam khitab ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hei orang-orang beriman, telah diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu. Tujuannya agar kamu menjadi orang bertakwa pada waktu yang telah ditentukan, yakni bulan suci Ramadan. Nah, yang diajak oleh Allah khusus orang yang beriman. Kenapa bukan orang Islam? Oh, Jakarta Islam macam-macam. Ada Islam yang musiman, ada Islam yang musingin, ada Islam yang munafikin, ada Islam yang mukminin. Kira-kira yang banyak yang mana? Yang mana yang banyak? Ada Islam yang musiman? Yang mana orangnya? Tahu Islam musiman? Salat tarawih pertama kali penuh sampai sepanjang jalan saya lihat masjid udah padat. Baik orang tua, remaja maupun bocah-bocah cilik ikut meramaikan tarawih. Tapi kita bisa lihat berapa hari kekuatan tarawih. Terkadang baru berjalan 4 malam, alhamdulillah jamaah bukan semakin mundur, malah semakin. Itulah yang namanya Islam musiman. Itu pun sholat pun terkadang bulan puasa doang. Puasa bubar, sholat ikut. Alhamdulillah di sini kagak ada PKK. Kalau ada orang yang mana nih? Buat apa kita mengaku sebagai umat Rasulullah, umat Islam, sementara Allah sudah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Hei orang beriman, ente masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Jangan cuma KTP-nya doang Islam.
Nah, kalau KTP-nya Islam, orang yang nggak mau sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak mau haji, padahal dia mampu, saya yakin apakah KTP yang masuk surga atau kira-kira orangnya? Orangnya tuh KTP-nya mau masuk surga atau neraka? Awas, jangan jadi Islamu muslimah. Pak, Bu, ada di sini? Apalagi Islam musingin. Terkadang kita sebab salah, diingatkan, diajak, malah marahan dia. Maaf mas, biar aja lah saya masuk neraka tanggung basah. Dianggapnya neraka enak kali. Kalau tahu berdasarkan hadis satu riwayat, jangankan apinya, baraknya diinjek oleh manusia, otaknya mendidih. Saking apanya? Saking apanya? Panas. Percaya? Kalau nggak percaya mati aja dulu. Kalau nggak percaya, itu baru baraknya doang. Bagaimana apinya? Nah, kalau saya cerita, coba lihat di Gunung Garut, di Gunung Derajat, di sana ada kawah 250 cc, anjing dilempar ke dalam kawah 5 menit, kulit dan daging rontok dari tulangnya. Itu baru kawah dunia. Gimana api neraka? Na'udzubillah min. Makanya jangan coba-coba. Ini orang Islam musingin kayak model begini nih. Ya, baik suami, istri, anak, tetangga dan sebagainya, dinasehatin malah justru dia marah, mengeluarkan dalil. Itu namanya Islam yang mau singin, gak diajak salah, diajak salah. Kan serba salah, jadi mundur kena maju kena. Itu kan. Nah, yang ketiga, Islam yang munafikin, lain di mulut, lain di hati. Ketika mereka bergaul dengan para preman, oh aneh sih sholat tarawih kebetulan aja ada mertua, lagi nginep, kalau nggak ada mertua sih aneh nggak sholat. Ada yang orang kayak begitu, tapi dia bicara luar biasa pandainya, namin lain dengan dia hatinya. Nah, seharusnya kita ini termasuk Islam yang mukminin, sebagaimana tadi yang Allah himbau, hai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh sesuai dengan rukun Islam itu sendiri. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan adalah musuh kebuyutan. Setan adalah musuh yang paling nyata. Itu berdasarkan firman Allah. Bahkan Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini satu. Yang kedua, kalau seandainya kita ibadah berdasarkan iman, janji Allah dalam Al-Quran, man amil sholihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'min ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna nakira. Barang siapa orang yang beramal kebaikan, laki-laki maupun perempuan, tapi dalam keadaan beriman, niscaya Allah akan masukkan ke dalam surga tanpa dianiaya sedikit pun. Nih janji Allah. Nah, makanya mari kita sama-sama upayakan bekali diri kita dengan iman yang kuat dan mantap, supaya tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi di seputar kita. Insya Allah dengan iman inilah yang bisa akan membawa diri kita, semua dosa kita diampuni oleh Allah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa orang yang berpuasa penuh dengan keimanan dan keikhlasan karena Allah, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa di masa yang lalu. Berapa banyak dosa kita? Berapa banyak? Nggak kehitung. Nabi Adam satu dosa dikeluarkan dari surga. Kita nggak bisa membayangkan, cuman kata Allah dalam Al-Quran, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Hai Adam, silakan Anda tinggal dengan istri dalam surga, tapi ingat jangan dekat pohon ini. Nabi Adam terbuai dengan godaan iblis yang sedemikian rupa. Akhirnya gara-gara bukan dekat pohon malah memakan buahnya, akhirnya fa'azalahuma syaiton, menggelicirkan setan Adam dan Hawa, dikeluarkan dari surga. Cuman satu kesalahan. Kita berapa? Kita berapa? Pantas masuk surga? Pantas nggak kira? Ngaji aja sendiri. Pantas sampai nggak masuk surga gitu kan?
Sebab kita ingat Abu Nuwas berkata dalam syairnya, ilahi lastulil firdaus ya Allah wala aqwala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz dzambil azimi. Dulu waktu Pak Ustadz Sanusi yang mimpin masjid ini, kalau subuh suka baca syair Abu Nuwas. Wahai Tuhanku, tidak pantas kalau saya masuk surga Firdaus, wala aku ala naril jahimi, namun saya tidak bakalan kuat kalau masuk neraka jahim. Padahal Abu Nuwas punya cerita 1001 malam yang hidup di negara yaitu Baghdad sana Irak. Itu seorang abid, malam dia sholat, siangnya puasa, tapi masih merasa koreksi diri nggak pantas masuk surga. Kita malam tidur, siangnya tidur, pengen masuk, udah pantas? Udah pantas? Ya Allah, pantas-pantasin aja deh. Paling cuma itu doang modalnya, minta dipantasin doang. Sebab kalau masuk surga jauh kayak model kita ini. Kenapa? Ya karena tadi, walaupun ada hadis naumu shaimin ibadatun, puasanya orang tidur itu adalah termasuk ibadah. Kita puasa, tidur itu punya nilai ibadah. Kenapa? Bukan berarti kita suruh tidur terus. Habis subuh tidur, habis zuhur tidur, habis asar, habis maghrib. Bukan itu mafhum mukhalafah hadis tersebut. Maksudnya supaya jangan sampai lidah maupun mata bahaya, sebab bisa membatalkan pahala puasa. Makanya suruh tidur daripada gosip, membicarakan tetangga, ngomongin teman. Biasa bahaya kalau ada keenakan gosip, kehabisan orang digosip. Nah, nanti lambat laun temannya sendiri bisa digosip. Temannya habis digosip, nanti istrinya digosip. Itu orang tukang gosip. Makanya dulu di zaman Rasulullah ada perempuan ngadu, ya Rasulullah, fulana bin fulana ibadahnya luar biasa, sholat wajib, sunnah, puasa, ini nggak pernah ditinggal. Tapi aneh nih perempuan, kenapa tukang gosip? Bagaimana Rasulullah? Pinar, neraka, neraka, neraka. Kenapa? Semua ibadah akan hancur karena sebab gosip. Yang biasa tukang gosip, bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Nih, kata bapak-bapak yang banyak gosip, ibu alhamdulillah bukan ibu di sini, ibu di sana. Itu pahala bisa hilang semua gara-gara gosip. Kebaikan apapun yang kita baik, amal soleh apapun, termasuk pahala orang memberikan buka, man aftara shaiman, barang siapa orang memberikan buka, itu pahalanya seperti orang yang berpuasa. Bayangin, ibu bapak ngasih box 100 box ke masjid, pahalanya berarti 100 kali 700 sama dengan berapa? 7.000 box dibagi pahala orang yang memberikan buka bagi yang berpuasa. Bu, alhamdulillah sudah dikoordinir oleh anak remaja pengurus masjid, ada buka bersama tadi sebagian umum. Nih kembali bicara tentang pembekalan untuk ibadah, bukan sekedar ibadah saja, tapi perlu iman yang ditanamkan sedalam-dalamnya. Sebab dalam kitab sifat dulu awal wajibin alal insan ma'rifatu ilaihin bistiqoni. Pertama kali wajib bagi manusia mengenal Tuhannya dengan yakin, yakni beriman kepada Allah. Wa'lamu ayyuhal ikhwan innal asasa wal ma'wata qabla ibadah. Ketahuilah hai saudaraku, kenali dulu Tuhan baru ibadah. Ini kagak ibadahnya rajin, begitu oleh uji ibadahnya kendor apa maju, kuat apa tumpang. Ini kalau orang beriman
Memang Allah sudah mengatakan ahsiban nasu ayyutraku amana wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladziina min qablihim fala yanallahu shadiqin fala yanamul kadzibin. Manusia mengira bahwa Allah enggak menguji orang-orang beriman berkata saya beriman pada Allah. Ingat, padahal Allah akan uji orang beriman sampai di mana untuk diketahui oleh Allah apakah dia termasuk orang benar atau termasuk orang pendusta. Itu oleh Allah diuji. Makanya orang iman semakin kuat, semakin mantap, ujian semakin. Makanya suruh puasa untuk mengendalikan hawa nafsu, untuk memanjamkan pandangan mata. Yang kedua, Islam. Iman Islam ini dua kata nggak bisa dipisah. Kenapa? Sebab Allah mewanti-wanti wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Islam yang mana yang harus kita miliki? Islam sebagaimana ayat tadi, udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Minimal kita melaksanakan kewajiban sesuai dengan rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, dan pergi haji bagi yang mampu. Yang ketiga adalah apa? Yaitu ihsan, beramal kebaikan. Ini bulan puasa dilipat gandakan oleh Allah pahala. Dalam mukaddimah Al-Fakir katakan tadi bahwasanya alhamdulillah ja'ala ramadhana sahirul syuhur wa anzal Qur'an wa paradosyama wa du'afa li shaimatil ujur. Allah akan melipat gandakan pahala orang yang berpuasa apapun bentuknya, jangankan yang besar, yang kecil Allah akan balas. Tapi ingat, bukan pahala yang berbuat baik saja, yang termasuk berbuat dosa pun tentunya akan dilipatkan oleh Allah. Karena bulan yang suci, makanya sucikan lahir batin kita. Makanya saya sering berbicara depan bapak-bapak sebelum memasuki puasa, saya mohon dimaafkan kalau saya selama 1 tahun ke belakang, walaupun sudah 40 tahun hidup di Masjid Saban ini, namun khawatir ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mau dibukakan pintu maaf karena besok kita mulai ibadah puasa. Betapa Allah akan tolaknya kalau dosa terhadap sama manusia. Kalau dengan Allah spontanitas Allah maafkan. Tapi yang paling berat manusia adalah dosa sesama manusia. Makanya saya mohon maaf di malam ini, walaupun kemarin Isra Mi'raj, tapi saya yakin karena banyak yang nggak hadir, kesempatan yang berharga ini, yuk kita sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, sesuai dengan firman Allah, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, 10 menit yang dapat saya sampaikan seyogianya. Biasakan habis subuh. Karena berhubung tuan guru kita, Kiai Soleh Romani pengen mulai ngajar Senin Selasa, kebetulan besok Selasa. Makanya saya Sohibul Masjid tentunya mengalah beralih ke malam ini. Mohon maaf sekali lagi ya, karena biasanya saya ngisikan awal sama akhir, pertama dan terakhir nanti. Ini aja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf.